kita akan membahas nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sudut istimewa di sini diantaranya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi nilai dari sin 0 derajat itu sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan 1, tangen 0 derajat sama dengan 0. Jadi 0, 1, 0. Sin cos tan, urutannya sin cos tan, berarti 0, 1, 0. Berarti yang pertama itu sin, yang kedua itu cos, yang ketiga tangen. Berarti 0 itu nilai sinnya, 1 itu nilai cosnya, dan 0 itu nilai tangennya. Kemudian sin 30 derajat itu setengah, cos 30 derajat setengah akar 3, tangen 30 derajat sepertiga akar 3. Jadi menghafalnya setengah akar 3, sepertiga akar 3. Kemudian sin 45 derajat setengah akar 2, cos 45 derajat setengah akar 2, dan tangen 45 derajat sama dengan 1. Sin 60 derajat setengah akar 3, cos 60 derajat setengah, tangen 60 derajat akar 3. Sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, dan tangen 90 derajat sama dengan tak hingga. Selanjutnya kita akan melihat contoh penggunaan nilai perbandingan trigonometri sudut khusus dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri. Salah satunya yaitu untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Contohnya di sini soalnya diketahui segitiga ABC siku-siku di titik A dengan panjang sisi AB 80 dan sudut B-nya 45 derajat. Kita akan mencari berapa panjang sisi BC. Sebelum kita mencari panjang sisi BC, kita tentukan dulu mana sisi depan, samping, dan sisi miring. Sisi yang paling pertama kita ketahui sudah pasti yaitu sisi miring. Jadi yang menjadi sisi miring di sini yaitu sisi BC. Kemudian kita menentukan mana sisi depan dan samping. Untuk menentukan sisi depan tergantung letak sudutnya. Sudutnya terletak di titik D, maka sisi depannya tarik garis lurus ke depan, maka dia memotong sisi AC. Berarti sisi AC menjadi sisi depan, otomatis sisi AB menjadi sisi samping. Selanjutnya kita tentukan sisi mana yang diketahui dan sisi mana yang ditanyakan. Sisi yang diketahui yaitu sisi AB, artinya sudah diketahui panjangnya. Kemudian sisi yang ditanyakan, sisi yang akan kita cari panjangnya yaitu sisi BC. Sisi AB, sisi yang diketahui merupakan sisi samping. Sisi BC merupakan sisi yang ditanyakan yaitu sisi miring. Jadi di sini sami. Sami artinya samping miring. Sami merupakan rumus untuk mencari nilai kosinus. Jadi di sini kita menggunakan rumus kosinus. Kenapa tidak sin? Kenapa tidak tangen? Kalau sinus kan demi depan dibagi miring. Sementara di sini yang diketahui yaitu sisi samping dan sisi miring. Otomatis rumus yang digunakan yaitu rumus kosinus. Rumus kosinus rumusnya sami, samping dibagi miring. Alfa di sini kan sudut, berarti sudutnya 45 derajat. Jadi cos 45 derajat sama dengan samping. Sisi sampingnya yaitu sisi AB. Sisi AB sendiri panjangnya 80 dibagi sisi miring. Sisi miringnya di sini sisi BC, itu yang dicari. Kemudian cos 45 berdasarkan nilai tabel tadi sebelumnya itu hasilnya sama dengan setengah akar 2. Jadi cos 45 derajat bisa dilihat di tabel sebelumnya yaitu hasilnya setengah akar 2 sama dengan 80 dibagi BC. Kemudian kita kali silang. 1 dikali akar 2 dikali BC. 1 kali akar 2 kan hasilnya akar 2. Akar 2 dikali BC hasilnya akar 2 BC sama dengan 2 dikali 80. 2 dikali 80. Maka BC sama dengan 160 dibagi akar 2.
Karena penyebutnya berbentuk akar, maka harus dirasionalkan, yaitu sama-sama dikali dengan akar 2. Karena penyebutnya akar 2, maka di sini akar 2, akar 2. Kalau penyebutnya akar 3, ya di sini akar 3, akar 3, tergantung angkanya berapa di sini. Kemudian kita kalikan 160 kali akar 2, hasilnya 160 akar 2. Dibagi akar 2 kali akar 2, itu hasilnya akar 4. Akar 4 sama dengan 2. 160 dibagi 2 ini bisa hasilnya sama dengan 80. Jadi 80 akar 2. Kalau dia tidak bisa dibagi ya disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan ya cukup sampai di situ. Maka hasilnya panjang BC-nya adalah 80 akar 2.